Oke, kita masuk ke himpunan. Teman-teman yang dari SMA mungkin sudah familiar ya, yang dari MA ataupun Madrasah Aliyah ataupun SMK. Mungkin ada ya, SMK pasti ada mata pelajaran matematika ya? Ada Bu, Nggak ada? tapi sudah lupa. Ada tapi sudah lupa. Nah, ya oke. Ya, apa sih himpunan itu? Himpunan atau set, biasa disebut dengan set. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objeknya itu dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Selanjutnya, objek ini dinamakan anggota atau elemen dari himpunan. Syaratnya tertentu dan jelas. Apa sih yang dimaksud dengan syaratnya tertentu dan jelas itu? Dalam menentukan anggota suatu himpunan, untuk membedakan antara anggota himpunan dan bukan anggota himpunan, selanjutnya dinamakan himpunan yang terdefinisi dengan baik atau well-defined set. Masih banyak yang masuk. Kemudian selanjutnya, nah, notasinya kalau kita membicarakan tentang himpunan itu memakai kurung kurawal seperti ini ya. Nah ini himpunan dinyatakan dengan huruf besar. Ini huruf besar A sama dengan. Nah kalau huruf besar sama dengan ada kurung kurawal, berarti ini disebut dengan himpunan A. Ciri-cirinya dia berhuruf besar dan menggunakan simbol ini. Paham ya sampai sini ya? Belum. Paham. Belum. Ciri himpunan adalah dia menggunakan huruf besar dan menggunakan simbol ini, simbol kurung kurawal. Suara saya kurang jelaskah? Jelas, Bu. Ya. Jelas. Ya. Jelas Bu. Tapi agak serak ini. Jelas Bu. Belum jelas. Belum jelas? Halo, tes. Jelas 1, 2, 3. Bu. Jelas, Bu. Ya. 45. Contohnya, contoh A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, titik, tutup kurung. Ini bacanya adalah himpunan A. Himpunan A adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, gampang ya? Iya Bu. Gampang. Kemudian anggota himpunan itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam kurung. Itu namanya anggota himpunan. Itu dituliskan dengan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Himpunan A, anggotanya adalah A, B, C, X, dan Y. Kemudian, ini apa bacanya? Ada yang tahu dari SMA? Pokoknya. Yang dari SMA masih ingat? Yang dari SMA. Ini apa? Elemen. Betul. Elemen, bro. Elemen ya. Iya elemen. Elemen. Ingat-ingat aja. Pokoknya kayak PF Goceng itu lah ya. Elemen. Elemen adalah notasi anggota himpunan. Elemen adalah notasi untuk anggota himpunan. Contohnya, jika ada himpunan A, anggota himpunannya 1, 2, dan 3, maka satu elemen A atau 1 anggota himpunan A. Bacanya begitu. Ya. 1 anggota himpunan A. 1 anggota himpunan A.
A-nya tetap pakai huruf besar. Kalau misalkan yang ini, kalau saya mau menuliskan C anggota dari A bagaimana? A, B, C. C elemen A. C elemen A. A-nya jangan lupa pakai huruf Besar. besar. A. Sedangkan C-nya pakai huruf Kecil. kecil. Pintar. Kemudian, kalau elemen dicoret, itu adalah notasi untuk yang bukan anggota himpunan. Seperti contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3. Maka 4 bukan anggota himpunan A atau ditulis sebagai apa ini? 4? Kalau pakai elemen? Tidak sama dengan Bukan, salah. Bukan tidak sama dengan. Pakai notasi ini. Iya. 4 bukan elemen A. 4 bukan elemen Bukan A. anggota. Paham mau ini. 4 bukan Elemen A. 4 bukan elemen A. Masih gampang ya? Ya. Sampai sini ada yang masih bingung? Alhamdulillah enggak, Bu. Alhamdulillah enggak ya. Nah, di sini ada beberapa notasi baku seperti ini. Notasi himpunan bagian, notasi proper subset. Jika A dan B ini kalau himpunan bagian, himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan C. Kalau ini proper subset, jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A himpunan bagian dari B, tetapi himpunan A bukan himpunan B. Bacanya bagaimana ini tadi? Tetapi A, tetapi A bukan himpunan dari B. Betul. Yang cewek ini tadi, yang terakhir. Betul. Jangan lupa kalau membaca, himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B, tetapi himpunan A bukan tidak sama dengan himpunan B. Nah, betul. Contohnya seperti ini ya. Kalau himpunan A isinya 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B isinya 1, 2, 3. Maka ini kan B-nya ya. B-nya kan masuk di A ya. Maka B, himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A. Betul. Kemudian, selanjutnya, jika ada notasi seperti ini digunakan untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan, bukan nilai mutlak. Kita belum membahas nilai mutlak. Nilai mutlak nanti di persamaan. Nanti kita ublek-ublek nilai mutlak ya. Nanti dicari akar-akarnya juga nilai mutlak. Akarnya berapa? X1, X2 itu berapa ya? Itu nanti next. Pusing. Ini masih pemanasan ya. Minum butrek, bro. Ya. Nah, ini untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan disimbolkan dengan 2 garis lurus. Himpunan A. Ini bacanya gimana ini? Ayo. Salah satu. Aryo Susanto coba. Yang saya kursor ini, bacanya bagaimana? Himpunan A. Adalah ABCDE, maka banyaknya anggota himpunan A sama dengan 5. Tadi Aryo ya Pak Aryo Susanto. Halo. Halo, iya saya sudah dengar, Nak.
Ayo coba ini. Nggak jelas, Bu. Irswanda coba dibantu. Irswanda. Bacanya gimana? Himpunan A Mm-mm. merupakan A, B, C, D, dan E. Maka himpunan A sama dengan 5. Gitu? Banyak anggota himpunan A sama dengan 5. Ya, banyak himpunan A sama dengan 5. Alessandre? Mungkin punya pendapat lain? Enggak ada. Andre. Ardi? Femi Dia Ferawati? Nanti pulang yuk. Mbak Ardi Femi Dia Ferawati? Nggak ada? Jangan lupa tadi, himpunan A memiliki anggota himpunan A, B, C, D, E. Jumlah anggota himpunan A adalah 5. Diulangi, Bu. Nah, Oh iya. ada yang bisa mengulangi saya? Diulangi, Bu. Mbak Irswanda coba. Himpunan A, A B, C, D. Himpunan A merupakan A, B, C, D, dan E. Maka jumlah himpunan A sama dengan 5. Bisa. Ya, siapa? Ha? himpunan Yang ngomong A saya tadi. memiliki anggota A, B, C, D, E. Maka banyaknya anggota himpunan A sama dengan 5. Betul. Dian, woi. Betul. Cewek ini tadi siapa ini? Ulangi, Bu. Ngomong. Yang cewek yang terakhir. Saya Bu. Saya yang ngomong. Siapa? Saya Bu, Ajeng Harimurti. Oh iya, Mbak Ajeng. Itu tadi Mbak Ajeng. Ayo coba Mbak Ajeng lagi. Sekali lagi. Himpunan A memiliki anggota A, B, C, D, dan E. Maka banyaknya anggota himpunan A sama dengan 5. Betul. Begitu. Betul. Kalau Mbak Irswanda tadi menyebutkan ini ya, yang ini, maka banyaknya himpunan A. Nah, itu kurang anggotanya. Iya, Ibu. Anggotanya hilang. Ya. Iya. Mm-mm. Siapa? Iya, iya. Hanya anggota himpunan A. Gitu ya. Terus sekarang Anggota DPR. sampai sini Ada ada lima, yang Wan. bingung cara membaca himpunan? Sampun sakit, Bu. Sampun sakit ya. Sampun. Bang. Tipis-tipis ini. Kemudian kalau untuk simbol U ini adalah himpunan universal atau yang biasa kita sebut dengan semesta. Semesta itu kalau teman-teman ingat dengan diagram Venn itu yang mana? Ya nanti kita lihat ya. Yang bulat 3 itu, Bu. Yang mana? Yang bulat-bulat itu, Bu. Yang bulat-bulat ada kotaknya. Bulat-bulat ada kotaknya. Kalau yang dengan semesta itu semuanya yang ada di dalam kotak. Gimana, Bu? Semuanya yang ada di dalam kotak Terang itu bulan. namanya semesta. Oh, Bukan yang ada di dalam lingkaran. Lingkaran, ya. Kalau yang di dalam lingkaran itu namanya himpunan. Kalau yang di luar, kalau semesta itu ya yang di luar lingkaran, ya yang di dalam lingkaran. Itu Semuanya, namanya Bu, ya? semesta. Semuanya yang ada di dalam kotak. Sampai sini bisa diterima? Bisa. Ya Allah, bisa. Bisa. Saya nggak kecepatan ya kalau nerangkan. Tidak. Ya. Punya saya nyendat-nyendat, Bu. Oh, iya nggak apa-apa. Udah saya rekam nanti kalau kurang paham dilihat rekamannya. Oh Kalau ini iya, kurang Bu. kurang cepat ya nerangkannya. Standar, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Standar aja. Standar ya. Standar aja, Bu. Sekarang kita masuk ke simbol-simbol baku. Nah ini ada beberapa simbol. Sekarang yang pertama P, disimbolkan P. P adalah himpunan bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat.
Kalau sekarang N. N adalah himpunan bilangan natural. Hampir sama dengan P. Himpunan positif. Kemudian Z, bilangan bulat. Bilangan bulat itu mulai dari negatif sampai positif, tetapi yang bulat tanpa desimal. Jadi terima? Ya. Kemudian ada Q. Q adalah himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional itu seperti apa? Berbentuk pecahan atau berbentuk desimal, tetapi desimalnya adalah berhingga. Bisa nggak ingat maksudnya desimal berhingga apa? Misalkan 3/4 itu adalah bilangan rasional. 3/4. Kalau dibentuk menjadi desimal adalah 0,75. Sekarang kalau bilangan rasional, irasional, itu dia desimalnya tidak berhingga. Seperti 22/7. 22/7 itu apa? Pi. Atau 3,1467 bla 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 sampai panjang itu kan? Ya. 10/3, Bu. 10/3 ya, sama. Berapa lagi? 7/3 ya. Pokoknya desimalnya itu nggak habis, nggak bulat gitu loh. Nggak enak pokoknya desimalnya. Kemudian selanjutnya ada R. R adalah himpunan bilangan real. Bilangan real adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal, bilangan real ya. Kemudian ada bilangan kompleks, terdiri atas bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real dan bagaimana Imajiner. Imajiner itu apa? Biasanya kita simbolkan dengan I kecil atau J kecil. Nanti kita ketemu bilangan itu di persamaan. Ya. Bilangan imajiner biasa kita jumpai di rumus apa? Ada yang masih ingat dengan rumus ABC? Ya, ingat tapi lupa. Loh, itu namanya lupa. Lu nggak bisa sekarang lupa. Ayo, rumus ABC ada yang masih ingat? Rumus kita berarti lingkaran. B kuadrat. Plus minus akar itu ya. C kuadrat plus minus akar B C kuadrat min 4AC per 2A per 2A. Betul. Ya, itu ya. Rame, Bu, suaranya nggak jelas. Loh, nggak jelas? Nggak jelas, Bu. Halo, tes. Jelas. Ya, Bu, jelas. Sekarang cara penulisan himpunan. Nah, yang pertama adalah mendaftarkan semua anggotanya. Anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya berapa ini? Anggotanya 6. Cara menuliskan jumlahnya bagaimana? 1000. Cara menuliskan jumlah anggotanya bagaimana? Garis 2 garis tegak lurus. Pakai. Sama dengan 6. Betul. Nah, di dalam garisnya apa tulisannya? A. Betul. Himpunan Betul. Pinter-pinter sudah ya ini. Boten, Bu. Kemudian Baru awal. yang kedua adalah menggunakan cara description method. Menggunakan notasi pembentuk himpunan. Atau notasinya seperti ini. Zoom-nya keluar-keluar sendiri, Bu. Ya, zoom-nya keluar-keluar sendiri. Di tempat saya enggak lancar ini. Sudah lancar. Ini ya. Kita lihat contoh. Kita lihat contoh.
Perhatikan ya caranya membaca. Ya, Bu. Himpunan A adalah X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Himpunan A adalah X, di mana X adalah bilangan bulat positif Lebih kecil dari dan X 5. lebih X kurang dari kecil 5. dari 5. 5. Nah, ya. Ekuivalen apa ekuivalen kan? Bro, mute dulu bro, dengerin dulu. Halo, bro. mute. Dosennya bro. Mute. Saya ini ya. Himpunan A adalah X, di mana X adalah bilangan bulat positif dan X kurang dari 5 atau X lebih kecil dari 5. Nah, bilangan bulat positif itu dimulai dari angka berapa? Yang lebih kecil dari 5. 1. Bilangan 4, 3, 2. 4. Betul. 1, 2, 3, 4. Jadi anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4. Jumlah anggota himpunan A adalah 4. Betul. Sampai sini ada yang bingung? Tidak ada? Aman? Aman ya? Aman. Oke, kita lanjut. Nah, nih sudah masuk ke diagram Venn. Inilah yang dinamakan dengan diagram Venn. Kalau ada kotak, dalamnya ada lingkaran-lingkaran, itu namanya diagram Venn. U tadi apa? Universal. Semesta. Atau apa? Semesta. Misalkan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau ditulis seperti ini dan himpunan B adalah 25, 6, 8. 25, 6, 8. Oh, ini kurang ini. Dapat dibuat diagram Venn sebagai berikut. Ini kurang. Ini teman-teman nanti saya tambahkan ya, ini kurang. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 5. Ya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah di sini ada tulisan himpunan A adalah 1, 2, 3, 5. Ya. Ini kurang, tulisan saya kurang. Oh, kurang dia, Bu. Ya, tulisan saya kurang. Jadi, kalau menggambar diagram Venn, bikin kotaknya dulu, kita gambar himpunannya masing-masing. Himpunan A dulu. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 5. Kemudian kita gambar himpunan B 25, 6, 8. Ada 2 anggota himpunan yang sama atau yang beririsan di sini. Ya, sehingga gambarnya begini ya. Karena 2 dan 5 adalah sama-sama anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, sedangkan yang bukan anggota himpunan A dan B adalah 7 dan 4. Nah, jadi 7 dan 4 posisinya ada di luar lingkaran.
tetapi ada di dalam kotak. Kotak. Ya. Sehingga yang namanya universal itu adalah semua di sini. Semua yang ada di dalam kotak. Sehingga universalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan anggota himpunan A adalah ini. 1, 2, 3, 5. Tidak ada 4-nya, nak. Anggota himpunan A ini ya. 4-nya di luar. Iya, 1, Bu. 2, 3, 5. Sedangkan anggota himpunan B yang di dalam 2, 5, lingkarannya 6, 8. 25, 6, 8. Betul. Nah, kemudian kita masuk ke kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya ini. Atau tadi disebut apa? Himpunan Jumlah anggota himpunan A. Betul. Gila pokoknya. Kalau di sini kardinalnya A berapa? 4. 4 dan 7. Kalau kardinalnya B? 4. 4. Ada yang bingung dari mana 4 itu? Iya, Bu. Dari banyaknya anggota. Betul sekali. Anggota. Pinter-pinter semua ini. Alhamdulillah. Ringan berat. Contoh. Ada yang mau menyebutkan cara membaca nomor 1? Muhammad Rifki. Rifki apa Rizki ini? Rifki, coba. Atau Mas Nizamuddin Aulia? Silakan dibaca nomor 1. Cara membacanya bagaimana? B adalah himpunan X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Ya, karena sudah ada tulisannya ya. Pintar. Bilangan prima itu mulai dari berapa? 2. Dari 2. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7. 13. Ya. Bilangan prima itu ciri-cirinya apa? Tidak bisa dibagi dan dia cuma bisa Bagi. Tidak bisa diapakan? Tidak bisa dibagi. 2. Kecuali dengan 1 dan angka itu sendiri. Betul sekali. Yang terakhir. Betul. Detail. Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan Itu sendiri dan 1. Ya. Itu ya, gampang ya. Nih ya. Himpunan B adalah X di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Maka anggota himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinal himpunan B adalah 8. Dari mana 8? Dari jumlah seluruhnya. Jumlah anggota. Jumlah anggota. Betul. Yo. Sekarang nomor 2. Himpunan T memiliki anggota kucing, A kecil, Amir, 10, dan Paku. Maka kardinal himpunan T
adalah Himpunan T 5. 5. Dari mana? Dari 1, 2, 2, 3, 4, 5 anggota. Betul. Himpunan A memiliki anggota A, dalam kurung A, dalam kurung double A. Maka kardinal himpunan A adalah 3. 3. 1, 2, 3. Iya. 3. Gitu ya. Gampang ya? Allah. Insyaallah. Next. Kemudian di sini kita juga mengenal adanya himpunan kosong. Himpunan kosong, himpunan dengan kardinal 0. Kalau kardinalnya 0, berarti dia tidak punya anggota himpunan. Ya, 0, Ya. kosong, Ya. nggak ada isinya. Kosong. Jadi dalam kurungnya ini kosong. Nah, kosong, empty. Atau dilambangkan seperti ini. Ya Allah, yang minum seger, nak. Contohnya adalah himpunan E. Himpunan E adalah X, di mana X kurang dari X. kurang dari X. X kurang dari X. Nah, adakah X yang kurang dari X? Tidak ada. Kecuali X kurang dari Iya. 5X atau X kurang dari 4X itu masih ada. Anggota himpunannya bisa dicari. Maka kardinal himpunan E adalah 0. Sehingga himpunan ini disebut dengan himpunan kosong. Kosong. Adalah Nah, sekarang masuk ke himpunan bagian. hubungan antar himpunan. Allah, bentar, break. Saya minum dulu. Ya, silakan. Mau nggak ngunjuk ya? Kesehatan Ibu. Bentar. Monggo, Bu. Yang lain mending di mood. Kasih aja enggak jelas loh. Bisa. Yang lain juga lanjut. Hah? Sekarang, Mau nggak lapar. kita masuk ke himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subbed dari himpunan B. Jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen himpunan B. Ya. Jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Itu dikatakan adalah himpunan A, subbed himpunan B. Notasinya seperti ini. Sedangkan, ini kan ya, A di dalam B. A di dalam B. Maka kalau kita menyebut A ini adalah subbednya B. Tetapi B-nya ini adalah superset dari A. Nah, kalau yang dicaplok itu namanya subbed. Kalau yang nyaplok namanya superset. Gitu bayangannya. Bisa diterima? Bisa. Saya nggak paham, Bu, nggak kedengaran. Yang rame. Ya wes. Kok marah-marah Iman dulu Habib? semua. Tolonglah. Kerjasamanya. Kita sama-sama belajar ini. Bu, yang caplok dong. Lebih baik semua, Ini ya. Ini A ini kan di dalamnya B. Ya. Sehingga dikatakan A ini subbednya B. Tetapi yang melingkupi A itu namanya superset. Nah, diterima ya? Sambil lihat gambar. Nah. Ya, bisa diterima, Bu. Tadi saya ini kan ilustrasikan dengan caplok mencaplok. Nah,
Yang dimakan itu namanya subet, yang memakan namanya superset. Nah, Caplok itu kalau apa, Bu? caplok itu, kalian pernah lihat, pernah main Pokemon Pac-Man? Apa, Bu? Itu saya Main main apa PUBG. itu? Pernah main Caplokan, Bu, dadi-dadi. Caplok Mainnya Sarana. ML aja ya sama Free Fire ini pasti. Waduh, bayar game burik itu, Bu. Game bikin sakit mata. Ya. Jadi yang di dalam itu kita sebut dengan subet, yang di luar kita sebut dengan superset. Sama lihat gambar, teman-teman, sama lihat gambar. Ini loh, kursor saya ini loh ya, dilihat ya. Sehingga himpunan A dikatakan subet dari himpunan B atau himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, sehingga disebut himpunan A adalah subetnya himpunan B. Sehingga disebut juga himpunan B adalah superset dari himpunan A. Paham apa hampa? Paham. Paham, Bu. Paham. Lanjut, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Yang baru masuk, Bu. Oh iya, Sam. Bu, ada yang baru masuk, Bu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ini baru dimulai ya, Bu ya? Mut. Nanti yang ketinggalan, lihat rekaman saya ya. Ini sudah saya rekam. Oh iya, Bu. Kemudian, Rekamannya. ya saya selesaikan dulu ya. Kemudian, kalau himpunan A subet dari himpunan B, notasinya seperti ini. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Kursor saya kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Notasinya seperti ini. Jadi himpunan A, kasarannya himpunan A di dalam himpunan B gitu loh. Ah, wes. Gampang wes lah itu. Himpunan A di dalam himpunan B gitu ya. Ya. Ya, Bu, ya. Diagram Venn-nya seperti ini. Contohnya 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3 ada di dalam sini. Siapa ini gendingan? Ya Allah, matikan dulu, Nak. Matikan. Ayo, rembut. Bro, matikan dulu, Bro. Hajar, Ya. Bro. Hajar. Suara itu pengen Waktu rek. Ya Allah. Muten serek. Mut di semua, mut. Nah. Ya, ini. Jadi kalau ada himpunan A, anggota himpunan A misalkan 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3-nya terletak di sini. 1, 2, 3. Sedangkan ini adalah anggota himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5. Karena 1, 2, 3-nya sudah ada di dalam sini, maka yang di sini tinggal berapanya? 4 dan 5. 4 dan 5, Bu. Betul sekali. Iya, betul. Gampang ya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, berarti ini lingkaran yang di sini tidak ada. Berarti di sini ditulis A sama dengan B. Cukup satu lingkaran yang isinya 1, 2, 3. Oke? Got it? Okay. Siapa tuh anjing coret-coret? Sekarang adalah mulutnya ya. Sekarang kita masuk ke himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint. Disjoint. Jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya adalah seperti ini. A disjoint B. Contohnya di diagram Venn, jika himpunan A
adalah X, di mana X adalah anggota dari P tadi apa? Elemen positif. Bilangan Positif. positif. Dan X kurang dari 8. Kalau berarti himpunan A berapa saja? Berarti 1, 1, 2, 2, 3, 4, 3, sampai 7. 1 sampai 7. 7. Betul. Jadi di sini ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang himpunan B ini isinya adalah 20, 20, dan 30. Kan nggak nyambung toh ini ya. Yang ini kan sampai 7, yang ini 20, 20, dan 30. Maka kedua himpunan ini adalah himpunan yang saling lepas atau disjoint. Tidak sama. Tidak memiliki Anggota himpunan yang sama. Anggota yang sama. anggota yang sama. Betul. Pinter-pinter. Nanti oi. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke irisan. Ini siapa yang coret-coret ya? Atau saya sendiri yang coret-coret ya? Nggak mungkin deh. Namanya Bu. Itu kan dari sampean, Bu. Tuh, saya nggak bisa nyoret ini. Dari waktu ngedit itu. Namanya Bu. Ya wes. Ada namanya Bu, ada namanya Bu. Anak-anak punya Rizko Mubarak Bu. Tuh, ada namanya tadi. Namanya Bu. Hapus gimana caranya hapus? Namanya tadi Bu. Ketahuan bisa dihapus itu, bisa dihapus. Ketahuan yuk. Tambah itu. Eraser, dihapus woi. Woi, dihapus woi. Hapus dong. Hara. Iya, usulku nenek-nenek. Abaikan coretannya ya, abaikan coretannya agar kuliah kita cepat Hormati kelar. dosen, woi. Sekarang yang namanya irisan. Irisan itu bagaimana? Notasinya seperti ini. Nah, ini kayak mangkok kebalik ya. Mangkok kebalik itu berarti irisan atau intersection. Himpunan A beririsan dengan himpunan B, yaitu X di mana X adalah anggota himpunan A dan X adalah anggota himpunan B. Maka diagram Venn-nya adalah seperti ini. Yang beririsan, yang dicari adalah X-nya. X-nya berapa? Nah, yang beririsan ini yang diarsir warna grey. Warna abu-abu ya. Contohnya, jika himpunan A, anggota himpunannya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan B, anggotanya adalah 4, 10, 14, 18. Maka irisan dari himpunan A dan B adalah 4 dan 10. Ya. Jadi kalau menulis himpunannya dilihat anggota himpunan masing-masing 2, 4, 6, 8, 10. Oh iya ini. Kemudian yang himpunan B dilihat 4, 10, 14, 18. Oh ada yang sama. 4 dan 10. Sehingga cara menulisnya di sini adalah sebentar. Pensil saya kok nggak keluar ya? Mana? 4 di sini tulis aja. Kok gini sih udah gabungan? Keliru. Sebentar. Bisa dihapus. Bisa dihapus. Alhamdulillah. Masuk. Gini. Wes Ali diem Molly. Terus kalau memakan pensil lagi gimana ini? Seneng. Gini. Iri. Ya. Ditulis dulu 4 sama 10-nya di sini. Nah, wes ya. 4 sama 10
Dia berada di area irisan antar kedua himpunan. Kemudian yang di sini, yang putih yang di A, itu tinggal menulis himpunan anggotanya berapa saja yang belum. 268. Yang B tinggal berapa? 14 dan 18. Nah, kalau misalkan di sini saya tambahi di mana U adalah jelek jadinya. Di mana U adalah 1 sampai 20. Nah, di mana U adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20, berarti yang di sini angkanya berapa saja? 1 sampai 1 sampai 20, 3, 5, 9, 10, 11, seterusnya. Sampai 20. Ya. Paham ya? Yang disebut dengan semesta atau universal adalah yang di luar lingkaran. Jadi kalau misalkan tadi saya tambahi di mana universalnya adalah 1, 2, 3, 4, titik sampai 20, berarti yang di dalam kotak tetapi di luar lingkaran adalah angka-angka selain ini. Angka-angka selain anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Gitu ya. Gampang ya? Ya, Bu. Kemudian, misal lagi, jika himpunan A memiliki anggota 3, 5, dan 9, dan himpunan anggota B adalah -2 dan 6, tidak ada yang sama, kan? Himpunan kosong. Ya. Sehingga irisan dari himpunan A dan B adalah Himpunan saling lepas. Himpunan lepas, Bu. Himpunan kosong, Nak, bukan. Iya, boleh. Berarti dua Himpunan saling ini lepas. adalah Disjoin. Disjoin. Nah, betul. Udah pinter-pinter ini. Ya, Next. itu saja. Bu, bisa ulangi sekali lagi, Bu. Loh, yang mana? Yang mana? Yang tadi, Bu. Yang nomor 2 ini loh, Bu. Oh, yang nomor 2. Ya. Yang nomor 2. Suara apa itu? Jika anggota himpunan A adalah 359, ya. 359. Bu, azan, Bu. Berhenti dulu, Bu. Oh iya, azan. Di sini belum. Oke, kita berhenti dulu. Maaf, Bu, ya. Iya, nggak apa-apa. Memang harus berhenti. Sabar ya, Bu. Di tempatku masih ngaji kenceng, Bu. Beda kota. Ini apa? Silent no, Nek pengen ngomong. Sama pakai
Cari adzan rek kok ngerokok lagu. Singatan suruh lagu sing luar. Singatan masjid duduk aku. Lanjut, Bu. Lanjut. Rek, dosen ini rek. Oke, bisa saya lanjut ya? Teman-teman? Di sini masih adzan, Bu. Oh, masih adzan, Di ya. sini masih adzan, Bu. Sebentar, Bu. Di sini juga masih ada, Bu. Di sini sudah selesai azannya? Ada yang masih azan di sana? Sudah, Bu. Sudah selesai azannya. Oke. Silakan lanjut, Bu, lanjut. Tadi Bu, ada tolong yang yang lain di-mute, masih Bu. bingung? Iya, ini saya bingung ini. Cara ngemetnya gimana ini? Soalnya aku egois. Ya udah. Yang lain di-mute aja, Bu. Kasihan nggak kedengaran, Bu. Ini ya, ada yang tanya tadi nomor 2. Nomor 2 bagaimana? Cara menggambar nomor 2?
Cara menggambar nomor 2. Perhatikan. Ini ya. Himpunan A. Isinya adalah 3, 5, adalah jelek tulisannya. 9. Himpunan B. Isinya adalah min 2 dan 6. Ini kan sama-sama nggak ada yang sama toh. Ya. Kan yang A 359, yang B min 2 dan 6. 359 min 2 dan 6. Tidak ada yang sama sehingga kedua himpunan ini tidak saling beririsan. Kedua himpunan ini tidak saling beririsan. Maka kalau ditanyakan berapa apa saja anggota himpunan A yang beririsan dengan anggota himpunan B, atau apa irisan himpunan A dan B, maka jawabannya adalah himpunan 0 atau kosong. Himpunan kosong. Anggota himpunannya adalah kosong, irisannya kosong, tidak ada. Dia tidak beririsan. Atau tadi ada yang menyebut adalah himpunan apa? Disjoin. Himpunan disjoin. Himpunan disjoin atau apa tadi bahasa Indonesianya? Saling lepas. Himpunan saling lepas. Ini himpunan saling lepas. Misalkan ini 359 ada di A, min 2 dan 6 ada di B, kan tidak ada tuh. Tidak saling berpotongan ya. Maka disebut saling lepas. Begitu. Ini loh, ini simbolnya. Himpunan A dan himpunan B adalah saling lepas atau himpunan A disjoin himpunan B. Begitu. Ada yang masih bingung? Yang masih bingung? Bingung? Yang nomor 2? Bingung semua, Bu. Kenapa? Lihat rekam aja nanti, Bu, saya, Bu. Oh ya, wes. Ya kan sudah saya rekam, Nak. Ya. Lanjut. Sekarang adalah gabungan. Kalau gabungan, ini langsung ke contoh ya. Gabungan notasinya adalah mangkok. Mangkok madep ke atas. Mangkoknya menghadap ke atas. Kalau irisan tadi, mangkoknya menghadap ke bawah, tertutup. Ya. Diagram Venn-nya seperti ini. Kalau gabungan diagram Venn-nya seperti ini. Jadi ada yang beririsan, ada yang gini, gabungan. Jadi anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan B. Lah yang beririsan yang di sini adalah 5. Kalau kita melihat contoh yang nomor 1. Jika anggota himpunan A adalah 258, berarti di sini ditulis 2, 5, dan 8 di sini. 2, 5, dan 8. Anggota himpunan B adalah 7, 5, dan 22. Maka gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah semua ini digabung. Sehingga anggota dari gabungan himpunan A dan himpunan B adalah 2, 5, 7, 8, 22. Ada yang bingung dengan gabungan? Tidak, Bu. Alhamdulillah saya mengerti. Kalau kalau pertanyaannya ganti begini, isinya berapa? 5. 5, pinter. 5. Betul, pinter. Kemudian ini nomor 2,
Gabungan himpunan A dengan himpunan kosong adalah ya himpunan itu sendiri. Himpunan A. Kalau himpunan kosong kan kosong. A ditambah kosong seperti ibarat A ditambah 4 tambah 0 ya 4 gitu loh. A tambah 0 ya A. Gitu ya. Ya. Iris. Nah. Lanjut ke komplement. Komplement notasinya adalah seperti itu. Ini ya. Komplement himpunan A. Ini nih notasinya. Nah, komplement himpunan A adalah X, di mana X adalah anggota himpunan dari semesta, di mana X bukan anggota himpunan A. Nah, X-nya itu anggotanya semesta, tapi X-nya itu bukan anggotanya himpunan A. Sehingga komplemennya A adalah yang di luar himpunan A. Coba lihat ini dan gambar. Ini dan gambar. Notasinya bisa begini, ada stripnya di atas atau pakai C. C-nya kecil, kayak pangkat. Ya. Komplemennya A, wes pokoknya komplement itu adalah di luar himpunan itu. Nah, wes, tetapi masih ada di dalam semesta. Di luarnya lingkaran dan di dalam kotak. Itu namanya komplement. Suaranya sudah mulai hilang semua? Hampa? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, Paham, Bu. misalkan universalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota himpunan A adalah 1, 3, 7, 9. Maka komplement dari himpunan A adalah yang di luar himpunan A tetapi berada di dalam kotak. Sehingga berapa saja? 2, 4, 5, 8. Semestanya berapa? 9. Semestanya berapa? 9. 1 sampai 9. 1 sampai 9. Semestanya itu semua yang ada di dalam kotak. Baik di dalam lingkaran maupun di luar lingkaran. Itu namanya semesta atau dilambangkan dengan U atau universal. Universal. Kalau komplement himpunan A adalah anggota semesta yang berada di luar anggota himpunan A. Komplement itu ya. Pokoknya di luar lingkaran, tetapi di dalam kotak sudah. Itu namanya komplement. Ya. Paham ya? Paham, Bu. Bu, maaf Bu, mau tanya Bu. Bu, gimana? Halo. Bu, saya mau tanya Bu. Ya, halo. Nah, itu kan tadi kan misalnya apa tadi? U-nya itu apa? Universal. Universal. Kan? Ya, universalnya itu kan 1 sampai 9 kan, Bu? Ya. Nah, nilai himpunan A itu memang sudah diketahui atau kayak mana, Bu? Iya, sudah diketahui. Himpunan A sudah diketahui. Jadi yang diketahui adalah universalnya dan himpunan itu, himpunan yang diketahui. Maka nanti yang ditanyakan berapa komplement himpunan itu. Nah. Oh, berarti kalau ada soal kayak gini, yang ditanya itu komplemennya ya, Bu ya? Ya, atau bisa dibalik. Universalnya ini,
komplement, terus di dalam universal itu ada himpunan, misalkan himpunan A gitu ya. Tetapi himpunan A-nya nggak diketahui. Yang diketahui adalah komplemennya A. Bisa nanti dibalik berapa saja anggota himpunan, apa saja anggota himpunan A. Nah, jadi nanti bisa dibalik. Ini diketahui, yang ditanyakan ini. Nah, bisa dibolak. Kalau misal yang ditanya itu himpunan A-nya, apakah diagram Venn-nya tetap sama, Bu? Diagramnya Venn-nya maksudnya? Ya sama dong. Kan kalau misalnya nih itu kan komplement itu di luar lingkaran, di luar himpunan. Himpunan kan ini kita gambarkan lingkaran ya. Sama. Jadi nanti kan diketahui ini universalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi ketemu ininya muncul. 2, 4, 5, 6, 8. 2, 4, 5, 6, 8. Semuanya ditulis di sini yang di semester. Kemudian ini tidak saya tulis. Misalkan tidak saya tulis. Terus kalian mengidentifikasikan sendiri. Menerjemahkan angka-angka ini ke dalam ini. Nah, menerjemahkan angka ini ke dalam ini. Jadi misalkan begini. Mana tadi? Nah, misalkan begini ya. Caranya nulis gimana sih? Jadi misalkan begini. Nggak bisa nulis. Hilang. Nah, misalkan begini ya. Diketahui ada universal. Diketahui soalnya begini. Ada universal dan ada himpunan A. Terus diketahui ini dan ini. Saya nulis ininya dulu. Komplement. Berarti komplement itu kan yang ada di luar lingkaran tetapi ada di dalam kotak. Ya. Komplement adalah yang di luar lingkaran tetapi di dalam kotak. Komplemennya berapa? 2, 4, 5, 6, 8. Kemudian saya lihat universalnya. Loh, universalku kok ada 1 ya? Berarti 1 itu masuk di sini dong. Thread. 2, oh 2 ada di sini sudah. 3, oh 3 nggak ada. 3 nggak ada di komplement. Berarti 3 itu anggota himpunan. 4 ada di sini. 5 ada di sini. 6 ada di sini. 7 nggak ada. 8 ada di sini. 9 nggak ada. Berarti anggota himpunan A adalah 1, 3, 7, 9. Jawabannya ini. Kalau saya balik. Bu. Terima kasih. Bu. Gampang ya? Ya. Gimana? Mau izin ke kamar mandi. Iya izin noh. Gak perlu izin kalau ke kamar mandi nak. Langsung pergi aja nggak apa-apa. Yang lainnya? Ada yang masih bingung dengan komplement? Paham. Paham ya? Paham, Bu. Alhamdulillah saya. Bu. Alhamdulillah. Paham ya? Masih gampang ya? Gampang ya? Alhamdulillah jauh ini masih. Bu, yang contoh kedua itu gimana, Bu? Yang kedua, jika himpunan A adalah X di mana X per 2 adalah himpunan anggota himpunan P positif. apa tadi? Positif. Bilangan bulat Bilangan positif. Bilangan positif. Dan X kurang dari 9. Maka komplement maka komplement himpunan A adalah 1, 3, 5, 7. Ini ya, universalnya masih sama ini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Maka, ini dicari dulu. Anggota himpunan A berapa? Penjelasannya, X di mana X
adalah kurang dari 9 adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Sebentar. Komplemennya ini. Komplemennya ini digambar. Berarti komplemennya di luar. Komplemennya di luar ya. 1, 3, 5, 7. Universalnya ini. Jadi nanti kalau teman-teman posing lihat bentuk ini, lihat ininya saja. Lihat ininya saja. Berarti yang digambar di sini adalah, yang ditulis di sini adalah 1, 3, 5, 7. Ya, berarti yang di dalam lingkaran berapa? Yang di dalam lingkaran berapa? 2, 4, 6, 8. Yaitu adalah anggota himpunan A. Sudah selesai. Begitu, ya. Intinya yang saya bingungin yang itu loh, Bu, yang X di mana X per 2. Bilangan positif di mana? Karena X adalah setengahnya dari anggota bilangan positif. Bilangan positif. Itu kurang dari. Iya, yang saya bingung yang itu Kak aslinya. Ya, ini ya. Jadi ini, sebentar. Kalau lebih dari, Bu. Cara ngeluarno pensil tadi gimana? Saya bingung. Ini itu adalah ini. Ya, saya bentar. Ini ya, perhatikan ya. Ini itu ini kan? Ini. Saya hapus dulu biar jelas. Pensil keluarlah. Nah, ini aja nih, pakai ini ya. Ini ini. Perhatikan dulu yang ini. X kurang dari 9. Ya, perhatikan dulu yang ini. X adalah kurang dari 9. Berapa saja yang kurang dari 9? Itu adalah 1 sampai 8. Sebentar, Nak. Ini lagi ngajar dulu sebentar. X kurang dari 9 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian, separuhnya dari bilangan positif. Bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif, ya, perhatikan ya. Bilangan bulat positif itu dimulai dari berapa? Bilangan bulat positif tadi dimulai dari 1. Dimulai dari 1. Kemudian yang bisa dibagi 2 itu berapa jadinya? Yang bisa dibagi 2 bulat ya, koma. Yang bisa dibagi 2 itu berapa? 2, 4, 6, 8. Iya. 8, Bu. Pokoknya hasilnya pembagian 2 tadi bukan koma. Ya, karena kita membicarakan bilangan bulat. Ya, gitu ya. Bisa diidentifikasi dari sini. Dari persamaan himpunannya, bisa diidentifikasi dari universalnya dan komplemennya. Kalau saya lebih suka mengidentifikasi dari komplemennya, karena gampang, terus nggak pakai mikir. Ya. Komplemennya taruh di luar, kemudian universalnya dikurangi sama yang komplemen, udah dimasukkan di himpunan. Nah, begitu, ada 2 cara. Begitu? Berarti itu tadi bukan hasil, Bu. Bukan hasilnya ya ini toh. Ini adalah anggota himpunan A. Ada 2 cara mengidentifikasi, dari sini dan dari komplemennya universal.
Gitu ya. Begitu dulu. Masih bingung? Berarti itu tadi bukan hasilnya ya, Bu? Hasilnya adalah 2. Bukan hasil pembagiannya. 8. Jadi berarti bukan hasil berapa saja bilangan bulat positif yang kurang dari 9 yang bisa tepat dibagi 2? Ini kenapa ini? Yang bisa tepat dibagi 2, hasilnya tidak koma. Kan yang bisa tepat dibagi 2 kan cuma 2, 4, 6, 8, ya kan? Kalau 1 dibagi 2 hasilnya setengah. 3 dibagi 2 hasilnya 0,5. Nah, itu ya. Bisa? Masih bingung? Iya. Yang lainnya? Sudah, Bu. Saya mau nanya, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya? Caranya ada 2. Mengidentifikasi dari sini atau mengidentifikasi komplemennya dengan universal. Nah, caranya itu. Caranya ada 2. Ini kok bisa zet gini sih? Ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Poin besarnya saya sudah mengerti, Bu. Halo, Bu. Halo. Poin Gimana? sekarang saya sudah mengerti. Cuman yang komplemen itu saya masih bingung, Bu. Maaf, Bu ya. Kok komplemennya berbanding terbalik dengan sebelumnya, Bu? Oh iya, Bisa karena di luar komplemen itu adalah anggota semesta atau anggota universal di luar anggota himpunan. Masuk nggak kalimat saya? Komplemen adalah anggota universal selain anggota himpunan. Di luar lingkarannya, Bu. Oh, di luar lingkaran. Iya. Komplemen itu adalah di luar lingkaran. Atau Ya, yang Bu. bukan anggota himpunan. Kalau anggota himpunan itu kan di dalam lingkaran ya. Kalau komplemen itu kebalikannya, dia ada di luar lingkaran. Gitu. Oke. Kayak ini tadi. Terima Nah, kasih ya. banyak, Bu, ya. Itu ya. Ya, Bu. Sampai sini dulu ya kuliahnya. Ya Allah, saya sudah nggak kuat ini. Iya, Bu. Selamat istirahat. Iya, Bu. Iya, Bu, istirahat aja, Bu. Sampai jumpa matkul selanjutnya. Iya, sampai jumpa besok. Iya, Bu, kesehatannya, Bu. Kita tutup dulu ya kuliah kita hari ini dengan doa dulu, Bu. akhir kuliah. Silakan diambil salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulang semua, ulang. Woi, dengerin gurunya, woi. Ulang. Enggak kompak. Ulang. Indah. Aku Nisma, Mbak. Ya sudah, ikutin anu ya. Ikutin saya ya. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an halalan thayyibah lana futuhan mitnas irngana kullu umrina amin jami'an toya abid Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.